Tiba-tiba dari kejauhan tampak segerombolan kendaraan yang berhenti di sisi jalan. Tampak 5 unit kendaraan yang sedang parkir di sisi jalan dengan terlihat saling berboncengan duduk di atas kendaraan itu. Rasa takut berselimut tegang anak itu terus melaju kendaraannya. Dan pada akhirnya setelah mulai dekat, beberapa remaja yang sedang duduk di kendaraan itu turun dan menghalangi jalan anak itu. "Woi, berhenti kau," kata mereka. Alangkah terkejutnya ternyata anak itu menyadari bahwa mereka yang di hadapannya itu tak lain adalah remaja yang sebelumnya terlibat cekcok dengan anak tersebut. Dengan hati berdebar-debar rasa takut menghantuinya, anak itu memberhentikan kendaraannya tepat di hadapan mereka. Tampak mereka ada yang tangan kosong dan ada juga beberapa yang membawa balok kayu. "Ingatkan kamu sama kami," kata remaja-remaja itu sambil memandang sinis ke anak itu. Terdiam terpaku anak itu di atas jok kendaraannya, dan salah satu dari mereka mendekat dan melayangkan pukulan ke wajah anak itu. Alangkah terkejutnya anak itu, pukulan mengenai wajahnya tetapi tidak ada sakit sama sekali, dan herannya salah satu remaja yang memukul itu malah kelihatan meringis kesakitan tangannya. Dan mulailah remaja-remaja lainnya saling maju dan ada yang menendang dan juga memukul dan juga memakai balok untuk menyerang anak itu. Hingga anak itu terjatuh dari kendaraan. Bergerumul semua remaja itu mengeroyok anak itu. Dan disinilah mulai ada keanehan lagi. Anak itu melihat di sebelah kanan dan kirinya muncul 2 ekor harimau yang menyerang balik remaja-remaja itu hingga semua remaja itu tak luput dari serangan tersebut. Hingga semua tergeletak menahan sakit, sambil memohon ampun-ampun. Dengan rasa bingung hingga tak percaya anak itu mulai mendirikan kendaraannya yang sebelumnya tergeletak karena serangan remaja-remaja tersebut. Anak tersebut cuma diam, tak ada satupun kata yang keluar dari mulutnya. Mulailah mengendarai kendaraannya dan berjalan menelusuri jalan menuju desanya, sambil bertanya-tanya dalam hati. Kenapa jadi seperti ini dan siapa ataupun apa yang saya lihat tadi? Rasa tak percaya apa yang terjadi bercampur rasa keingintahuannya mulai menghampiri pikiran anak itu. Sepanjang jalan selalu terbayang-bayang dan tak percaya apa yang terjadi tadi. Dengan pikiran yang campur aduk hingga tak disadari tibalah di kampung yang terlihat seakan-akan menyambut anak tersebut dengan suara petir, dan sesaat itu mulai hujan. Sesampainya di rumah, air hujan telah membasahi semua pakaian dan juga tak luput tas pun juga basah. Bergegas dia masuk ke dalam rumah yang masih asri khas dengan bentuk joglo. Baru masuk rumah terlihat sang kakek sedang berbaring di kursi tua panjang yang beralaskan anyaman rotan. Sang kakek itu bertanya kepada anak itu, "Lah kok teles kebes kelambimu iku? Opo ora mampir disik ngerti lagi udan le?" Dengan artinya, "Lah kok basah semua bajumu itu nak?" Tetapi anak tersebut tidak berkata satu apapun, langsung bergegas menuju sumur yang terletak di belakang rumah itu. Setelah mandi ganti baju dan masuk ke dalam rumah, sang kakek bertanya lagi. Tetapi lagi-lagi sang anak itu cuma bisa diam dan masuk ke kamar. Sesaat setelah pintu kamar tertutup, terdengar suara ketokan di pintu. Le, ono opo ora koyo biasane?" Dengan artinya, nak ada apa kok ngak seperti biasanya?" Mendengar suara dari luar kamar yang tak asing lagi itu adalah suara kakeknya. Bergegas anak itu membuka pintu dan hanya diam lalu menuju ke tempat tidur lagi. Dengan dibiarkan pintu kamar itu terbuka, sang kakek pun masuk ke dalam mendekat ke arah cucunya. Sang cucu masih diam lalu menangis merasa telah jahat kepada orang lain. Sang kakek pun sambil mengelus cucu dan mulailah anak itu bercerita atas kejadian yang dialaminya. Sang kakek terkejut diam 1000 bahasa seakan ada hal yang disembunyikan kepada cucunya. "Lewis awakmu bener. Wong bener iku ora bakal ciloko," ucap sang kakek. Beberapa saat kemudian kakek keluar dari kamar anak itu. Sambari mengucapkan, "Wis tekan wancin ora iso dipungkiri maneh." Mendengar ucapan dari sang kakek, anak itu merasa ada yang jangan bertanya-tanya dalam hati, emang ada apa ini? Waktu berlalu dan keesokan harinya seperti biasa anak itu mulai persiapan berangkat sekolah. Sebelum mulai menjalankan kendaraannya tak lupa anak itu berdoa berharap tidak terjadi apapun di dirinya. Seketika setelah berpamitan anak itu berangkat menuju ke sekolahannya. Dan beberapa saat kemudian anak itu tiba di sekolahan dan bertemu teman-temannya. Dari arah samping tampak ada salah satu temannya yang berlari menuju anak tersebut. Sambil terengah-engah temannya berkata, "Kemarin kamu dikeroyok ya?"
Anak itu diam dan berkata dalam hati, tahu dari mana dia tahu. Setelah beberapa saat anak itu mengajak temannya Teddy ke kantin sebelum masuk ke kelas. Doa bertanya ke temannya, kok kamu tahu kejadian kemarin? Dan temannya menjawab, salah satu yang mengeroyok itu adalah tetanggaku, dan bercerita tentang kejadian kemarin. Setelah itu lonceng berbunyi tanda masuk kelas. Seperti biasanya tidak ada yang jangan selama pembelajaran hari itu. Hari demi hari dijalani tidak ada gangguan ketika anak itu pulang pergi ke sekolahan. Hingga setelah seminggu kemudian pas lagi jam istirahat, tiba-tiba datang segerombolan anak-anak sekolah di luar sekolahannya. Salah satu teman anak itu yang melihat lari mencari anak itu dan berkata, bro itu bukankah yang mengeroyok kamu kemarin itu? Bergegas anak itu ke arah luar sekolahan dan diikuti segerombolan teman-temannya dengan dalil kalau aja dia dikeroyok. Teman-temannya juga bersiap kalau mereka mau mengeroyok anak itu. Sesampainya di halaman pintu keluar sekolah, beberapa anak yang datang itu berdiri di luar pagar.